Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Aulia, NPM 211. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan mind map saya yang berjudul mata. Dan jadi mata ini gunanya itu untuk melihat. Jadi apa definisi dari penglihatan? Jadi penglihatan itu merupakan indera yang paling dominan dan sejauh ini yang paling kompleks dan sangat berkembang. Sebagian besar pengalaman kita tentang dunia dan ingatan kita tentangnya didasarkan pada modalitas persepsi ini. Nah, jadi persepsi gambar dimulai dengan deteksi dan pemrosesan cahaya. Selanjutnya ada sistem visual. Sistem visual ini merupakan dia terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama mata, terus ada nukleus genukulatum laternal atau LGN, dan bagian korteks yang memproses informasi visual atau korteks visual. Nah, jadi gambar satu ini merupakan skema dari jalur visual. Nah, jadi fungsi dari mata ini dia dianggap sebagai sifat dasar yang lebih tinggi yang sangat diperlukan untuk kehidupan normal kita sehari-hari dan untuk memandu perilaku kita. Motilitas dan akomodasi okular, ketajaman visual, bidang visual, sensitivitas kontras, stereopsis, dan penglihatan warna, perhatian visual, dan kontrol visiomotorik. Selanjutnya, adapun definisinya, dia itu penglihatan dapat dianggap sebagai kemampuan individu untuk mengatur dan memberikan makna pada data sensorik yang ada di dalam mata yang dikumpulkan oleh sistem visual, tetapi mencakup beberapa aspek dengan waktu permulaan dan kematangan yang berbeda. Dan untuk alasan ini, istilah fungsi visual itu sering digunakan dalam jamak. Nah, jadi ini terdapat struktur mata di mana dia ini kira-kira bentuknya bulat, bisa kita lihat pada gambar ini. Dia itu diameternya bisa sekitar 2-4 cm. Nah, jadi bagian depan mata ini dia terdiri ada lensa seperti di gambar, kornea, terus juga kornea yang bersentuhan dengan cairan transparan yang disebut aqueous humor. Nah, jadi di belakang aqueous humor ini terdapat iris. Dia akan mengontrol diameter pupil. Pupil dapat mengubah diameternya dari sekitar 2 menjadi 8 mm. Selanjutnya ada retina. Nah, jadi retina ini dia terdiri dari 2 macam sel fotosintesis yang disebut sel batang dan sel kerucut. Pada sel batang dia berperan sebagai penglihatan tingkat pencahayaan rendah. Kalau pada tingkat pencahayaan yang tinggi, dia itu kerucutnya aktif dan membukukan penglihatan warna. Terus di bagian tengah pada retina itu terdapat area yang disebut fovea. Selanjutnya sinapsis di retina luar dibentuk oleh hanya 4 jenis neuron umum: batang, kerucut, sel horizontal, dan sel bipolar. Terus ada fotoreseptor pada batang dan kerucut ditemukan di lapisan nuklir luar. Terus selanjutnya ada penjelasan tentang kornea. Jadi kornea ini dia membentuk aspek anterior dari lapisan luar mata dan sangat transparan. Nah, jadi zona transisi di mana dia ini kornea menjadi sklera dikenal sebagai limbus atau persimpangan korneoskleral. Kornea manusia memiliki bentuk lensa oftalmik meniskus negatif dengan ketebalan sentral rata-rata 5,3 mm. Nah, jadi kornea ini juga dia memenuhi beberapa fungsi penting. Yang pertama pada optik, dia transparasi dan komponen refraksi utama yang bertanggung jawab atas 2/3 dari refraksi okular. Terus ada perlindungan di mana dia ini perlindungan fisik terhadap komponen intraokular dan penyaringan radiasi ultraviolet yang merusak. Selanjutnya ada konjungtiva. Jadi konjungtiva ini merupakan selaput lendir yang tipis dan tembus cahaya. Jadi konjungtiva ini juga berkembang dari ektodon permukaan okular. Nah, jadi konjungtiva ini ada 2. Yang pertama ada konjungtiva bulbi
Dan yang kedua ada konjungtiva palpebra. Jadi konjungtiva bulbi ini merupakan dia itu menutupi sklera anterior dan insersi otot ekstraokular, di mana dia ini terikat erat dengan bola mata yang di dekat limbus. Bisa kita lihat pada konjungtiva bulbi ini merupakan gambar konjungtiva bulbi yang berwarna hitam pada gambarnya. Selanjutnya konjungtiva palpebra, di mana dia ini melapisi permukaan dalam kelopak mata. Ini dia dibagi menjadi daerah marginal, tarsal, dan orbital. Nah, ini juga terdapat gambar dari konjungtiva palpebra. Bisa kita lihat di gambar tersebut. Kalau pada dari luar yang berwarna putih itu dia konjungtiva bulbi. Kalau yang di bawahnya itu konjungtiva palpebra. Selanjutnya anatomi selanjutnya ada sklera. Nah, jadi sklera ini dia memiliki 3 lapisan utama dari terluar hingga terdalam, yaitu ada episklera terdiri dari fibroblast, proteoglikan, melanosit, dan glikoprotein yang terjadi di dalam berkas kolagen tipis yang tersusun longgar. Terus fungsi dari sklera itu sendiri untuk melindungi isi intraokular dari cedera traumatis dan perpindahan mekanis jaringan, juga menyediakan titik penyisipan kaku untuk otot yang ekstraokular. Ini referensi yang saya gunakan. Mungkin itu saja dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.